hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita ambil saat hening sejenak. Tuhan tak mengindahkan nasibmu. Mengapa engkau berkeluh kesah? Seolah Tuhan tak mengindahkan hakmu. Angkat hati, pandanglah karya Tuhan, arahkanlah matamu dan lihatlah. Angkat hati, pandanglah karya Tuhan, tidakkah engkau tahu dan tidakkah engkau dengar? Ia datang dengan kekuatan tangannya. Bahagia seorang yang menantikan Tuhan, karena mendapat kekuatan baru. Bahagia seorang yang menantikan Tuhan, karena mendapat kekuatan baru. Saat hening selesai. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kami. Amin. Sebelum kita bersama menerima sabda Tuhan, mari kita siapkan hati dengan menyanyikan Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi.
bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, bacaan kita diambil dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 18 sampai 34. Dan juga beberapa ahli fikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semuanya itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Tema renungan saat ini Dionysius. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, seandainya mungkin bagi dunia ini mengenal Allah berdasarkan hikmat duniawinya, maka Athena akan menjadi kota dan Areopagus artinya merupakan sebuah tempat di barat laut Akropolis yang pada masa kuno digunakan sebagai tempat untuk mengadili perkara kejahatan. Tepatnya di mana pengetahuan ini akan bisa didapat orang. Namun hasil pengajaran Paulus di tempat tersebut ternyata hanya membuktikan bahwa khalayak pendengar yang terdiri dari para filsuf dan sastrawan itu
mana lebih jauh dari Allah daripada warga kota Korintus yang korup. Undangan untuk berbicara di sidang tertinggi itu adalah salah satu peristiwa yang terbesar harapannya dalam hidup Paulus, sekaligus kekecewaan terbesar. Berbicara dari mimbar filsafat klasik, Paulus membeberkan kebodohan Injil bagi hikmat manusiawi. Dionysius merupakan pengecualian yang menebus kejadian itu. Pertobatannya justru membuat usaha Paulus nampak berhasil. Amin. Mari kita ambil saat hening sejenak. Saat ini selesai. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita satukan hati di dalam doa-doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, terima kasih untuk sabdamu menjadi refleksi permenungan bagi setiap kami tentang orang-orang yang terlibat di dalam karya Allah, di dalam sejarah perjanjian lama maupun sejarah perjanjian baru. Dan permenungan itu membawa kami untuk semakin bertekun dalam iman, pengharapan, kasih, dan syukur. Ya Tuhan, saat ini kami bersatu hati dalam iman dan pengharapan bersama umat-Mu, berdoa untuk dunia, berdoa untuk bangsa Indonesia, berdoa untuk kota Salatiga dan kota-kota sekitarnya yang terus berjuang untuk menghadapi pandemi virus corona. Dan dalam berjuang menghadapi virus corona ini melalui upaya-upaya yang dilakukan, baik pengadaan vaksin, obat-obatan, maupun disiplin protokol kesehatan yang diberlakukan, semuanya menjadi upaya yang serius dari pemerintah, dan biarlah kami sebagai bagian dari masyarakat merespons secara positif dengan terlibat memperhatikan instruksi-instruksi yang ada ataupun mematuhi protokol kesehatan yang diberlakukan. Di sisi lain, bangsa Indonesia masih bergumul dengan bencana alam dan bencana kemanusiaan sosial yang terjadi. Itu menjadi keprihatinan kami bersama, dan biarlah kami juga terus saling memperhatikan, mendoakan, mewujudkan cinta kasih kami baik dengan dana, daya, dan nilai-nilai yang boleh kami nyatakan untuk meringankan beban saudara-saudari kami itu. Nilai kepedulian itu membawa nilai kebersamaan sebagai satu bangsa Indonesia, dan itu mendorong kami untuk tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain, tapi sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia. Demikian pula gereja-gerejamu yang Engkau panggil untuk terus terlibat dalam karya Allah di dunia ini, mewartakan kabar sukacita, memberi pengharapan kepada orang yang kehilangan pengharapan, membebat orang yang terluka, menyembuhkan orang yang sakit, memperhatikan orang yang tersisih. Itu menjadi bagian tugas tanggung jawab gerejawi. Demikian pula gerejamu GKJ Salatiga Timur yang Kau tempatkan di Salatiga ini, biarlah juga menjadi bagian untuk mewujudkan cinta kasih Allah di mana Kau tempatkan kami. Kau memberkati para pelayan-Mu, baik anggota majelis, anggota komisi, kepanitiaan, tim, tenaga administrasi, pekarya. Engkau menyertai, memberkati kehidupan pribadi dan keluarganya di dalam menjalankan peran tugas tanggung jawab pelayanan di tengah situasi pandemi saat ini. Biarlah
Engkau terus memampukan sehingga nilai-nilai pelayanan itu sungguh-sungguh membangun iman, pengharapan, kasih dan syukur umat dan kami semua. Lebih juga ya Tuhan, wujud-wujud kesaksian melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan, bagian jawab kami untuk kehidupan masyarakat di sekitar kami. Kau berkati wilayah dan Pepandan Nyamat di dalam menyelenggarakan, mewujudkan upaya-upaya pemeliharaan dan kesaksian itu. Demikian pula ya Tuhan, untuk segenap umat dengan segala pergumulan, harapan dan kebutuhan hidupnya, Allah senantiasa campur tangan dan menolong bagian-bagian keluarga kami yang jauh di tempat-tempat lain. Kami terus bertekun untuk saling memperhatikan, mendoakan, mendorong dalam iman, pengharapan, kasih dan syukur. Untuk anak-anak kami yang masih berjuang meraih masa depan, mulai proses studi yang ditempuh, biarlah mereka terus dalam teman dan teliti di dalam belajar, biarpun masih diselenggarakan secara daring. Yang menjadi cita harap mereka, Tuhan izinkan. Dan pula para kaum muda yang terus berdoa, berusaha menemukan pasangan hidup, mendapatkan pekerjaan, menyelesaikan tugas akhir, Tuhan juga menganugerahkan pada waktu Allah. Saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit di rumah maupun di rumah sakit, memberkati para dokter juru medis untuk mendiagnosa penyakitnya dengan tepat, memberi perawatan dan obat-obatan dengan tepat, sehingga membawa pemulihan kesehatan bagi saudara-saudari kami ini. Perawatan, cinta kasih keluarga, perhatian, doa kami sebagai saudara seiman boleh meneguhkan pengharapan saudara-saudara kami yang sakit ini, sehingga boleh kesehatan kembali. Demikian pula para kesepuhan Adiuswo dan keberadaan raga yang terbatas, Tuhan terus teguhkan dengan damai sejahtera dan sukacita, sehingga mereka tidak ngelokro dan semplah. Demikian pula berat Kristen GKJ Salatiga Timur, Engkau juga terus mampukan untuk atot rukun, asa asuh, sehingga mampu memerankan diri sebagai berat Kristen yang sembodo dan utomo di hadapan Allah, bahkan di dalam mendidik, mengasuh, mengarahkan anak-anak mereka untuk meraih masa depan. Engkau terus membekali kami semua dengan damai sejahtera, sukacita, kesehatan, keharmonisan, kesuksesan, kecukupan rezeki, dan dengan apa yang Kau limpahkan itu kami semakin bertekun untuk saling memperhatikan, mendoakan, mendorong dalam iman, pengharapan, kasih dan syukur. Inilah ya Tuhan ungkapan isi hati kami, panuwun dan panyuwunan kami yang kami serahkan di dalam Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, Bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita arahkan hati kehidupan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.